Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah? Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment. Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius. Tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete commitment. Komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call a consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan. Dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal. Complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja. Tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke? Pernahkah kalian memperhatikan pohon bambu? Dan tahukah kalian, kalau pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun disiram dan dipupuk setiap hari, tetapi tumbuhnya hanya beberapa sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat pesat dan ukurannya bukan lagi sentimeter, melainkan meter. Sebenarnya, apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata, selama 5 tahun pertama, dia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akarnya dan bukan pada batangnya. Yang dimana, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang mencapai puluhan meter kelak di kemudian hari.
Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertumbuhan pohon bambu? Jika kita mengalami suatu hambatan serta kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan. Melainkan, kita justru sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbesit putus harapan. Ada pameo yang mengatakan, "The hardest part of a rocket to reach orbit is to get through the Earth's gravity." Bagian terbesar agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika diperhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia. Bagian terberat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah di saat awal mulai usaha. Karena segala sesuatu terasa begitu berat, penuh tekanan, dan penuh perjuangan dengan resiko kegagalan. Namun jika kita bisa melewati fase tersebut, kelanjutannya akan terasa lebih mudah karena hal berat, penuh resiko, dan tekanan tinggi sudah pernah kita lewati. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat. Bagaikan sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Ketika pohon bambu tertiup angin kencang, dia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Begitu pula kehidupan manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka jadilah seperti pohon bambu. Fleksibilitas pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan, hidup kita akan menjulang tinggi dan membawa manfaat bagi sesama. Oke sahabat Arsipedia, semoga menginspirasi ya. Tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.